Saya ingin tahu juga dari Bung Faldo, dari kacamata Bung Faldo, dari setahun ini, 3 yang paling disorot soal komunikasi, soal pembantu presiden, para menteri, badan utusan, menurut Anda yang paling dapat spotlight maupun itu positif dan juga negatif? Mensesnek, Prasetyo Hadi. Itu paling dapat spotlight. Yang kedua, menurut Anda Prasetyo Hadi seperti apa selama ini setahun? Minimal menjawab. Minimal menjawab. Nilainya? 8,5 mungkin, Pak Pras. Ya Pak Pras. Pak Pras juga yang jawab soal ID card, yang jawab soal MBG. Yang minta maaf soal MBG Pak Pras kok. Yes. Ya. Kata maaf juga Salsa. Yang susah banget keluarnya tuh. Ya kan? Iya, kata maaf. Ya kan? Pak Pras Yang kedua, Bang Hasan cukup ya sebelumnya. Ya sebelum ada kejadian ada drama-drama itu keviralan itu. Yang ketiga Bang Dasko lah. Bang Dasko, Pak Pras, udah. Ya tanpa Bang Hasan ya tinggal 2 saya, Bang Dasko sama Pak Pras. Gak ada yang lain? Gak ketemu ya saya. Atau saya nggak mantau ya? Atau yang perlu di-upgrade? Wah Pak, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Listnya banyak ya? Ya yang perlu di-upgrade, nah kami pembantu mereka lah. Mbak Salsa, menurut Anda 3 saja, 3 nama. Yang bagus aku tambahin tadi Purbaya, yang baru. Pak Purbaya. Iya, The new guy. Itu mah nomor 1 sekarang. Padahal dia waktu awal tuh aku kritik ya, karena dia ini merendahkan 17+8. Itu juga ntar kalau dikasih kerjaan diem katanya gitu kan, enak aja udah punya kerjaan kali pengangguran gitu ya. Tapi awalnya tapi dia belajar Kak, jadi dia belajar tuh Bang, jadi abis itu dia bagus tuh komunikasinya, dia dia memberikan harapan menurutku. Dan IHSG kan naik kan karena hasil komunikasinya dari dia. Aku paling suka dari dia adalah solusinya dia tuh, dia ngejar orang-orang kaya, bukan meres pajak rakyat ke yang susah. Jadi 80-20 ya, fokus ke 20%, ia ngasih kontribusi untuk berapa, 200 triliun apa berapa gitu kan yang dia bilang. Jadi mantap, itu aku suka. Bang Dasko lumayan lah kemarin waktu pas 17+8 dia muncul, tapi dia kendor Bang. Abis itu udah nggak ada update lagi, aku kesulitan mencari progres setelah itu. Didatengin orang. Bang Dasko termasuk yang didatengin kan? Rumahnya itu masih didatengin Salsa, tapi nggak, ya biasa, nggak banyak yang tahu dan nggak terjadi apa-apa. Didatengin emang? Didatengin juga Bang Dasko. Gue juga kalau tahu tuh gue kesana tuh untuk menghalangi. Bang Dasko adalah salah satunya. Iya, tapi paling itu sih Kak, aku nggak lihat yang lain yang udah disebutin sama Bang Faldo ya gitu. Tapi kalau yang nah itu boleh disebutin juga. Yang dar-der-dor lah, yang dar-der-dor, yang paling dar-der-dor menurut Salsa, Mbak Salsa. Ketua SDM. Tolong ada reshuffle nih ya. Nih satu nih bener-bener membagongkan. Dia itu udah baru 10 bulan, udah 3 kebijakan menyusahkan masyarakat. Itu satu tuh dia tuh. Kedua, HAM juga. Kenapa Bung Pigai Menteri HAM? Ya, karena jawabannya tuh loh Kak, kayak maksudnya kita ngomongin MBG itu enggak melanggar HAM, ini enggak. Jadi kayak Kak, hak asasi manusia tuh harusnya orang yang paling empatetik Kak, yang duduk di situ Kak, yang paling penyayang, menyayang, paling aduh sini masyarakat aku pupuk, aduh jangan sampai masyarakat aku diapa-apain gitu kan. Nah ini demo, ada apa, ada kanjuruhan apa belum selesai mau reformasi. Dunia bergejolak, dunia gonjang-ganjing, dia tetap amazing gitu loh. Dia tetap amazing tanpa ada respon yang empatetik gitu terhadap masyarakat ya. Menurutku gitu kan, bener-bener itu sih. Terus, tapi kalau harus disimpulkan sih Kementerian SDM sih menurutku yang paling, ini bukan personal ya Kak ya. Ini bukan sesuatu yang personal karena aku nggak suka dia. Enggak sama sekali. Yang aku bicarakan tuh kebijakannya. Karena kebijakannya merugikan masyarakat sampai jatuh korban jiwa, sampai orang harus dipecat dan lain sebagainya gitu. Dan Bang Faldo tadi banyak ngomong ya, ini kepentingan partai, kepentingan itu. Bang, semua tuh harus ingat, mereka itu mandatnya untuk mensejahterakan rakyat Bang. Jadi harusnya kepentingan rakyat nomor 1 yang diutamakan. Nggak ada itu kepentingan partai ini itu. Dan ini ya, untuk partai politik ya, ini dicamkan ya. Aku setiap saat akan mengingatkan masyarakat tentang pemilu. Jadi siap-siap kalian yang tidak ada di pihak masyarakat, akan aku kampanyekan terus untuk jangan dipilih di tahun 2029. Dan ini nggak ada hubungannya aku pro siapa, pro ini, pro itu, nggak ada gitu loh. Jadi ya
siapa yang memang pro masyarakat, itu akan selalu aku kampanyekan, dan siapa yang tidak pro masyarakat akan selalu kita kampanyekan. Seperti Bang Faldo bilang, kita udah pinter, kita bisa nganalisa, jadi udah nggak bisa dibohongin. Jadi kalau partai politik mau tetap di situ, maka berpihaklah mereka kepada rakyat. Jadi udah nggak ada tuh kayak Pak Bambang Pacul yang bilang, kita Korea ini kalau mau apa-apa teleponnya ya kepada ibu, jangan kepada, wah itu udah, ya tidak bisa berword-words ya. Tapi maksudnya yang begitu-begitu itu udah bukan masanya lagi gitu, Kak Adisti ya. Jadi itu tadi Kak yang bagus dan yang membagongkan, dan ini nggak ada yang personal ya Kak. Aku nggak ngomong karena personalnya dia apa enggak, karena kebijakannya yang aku sorotin gitu. Kalau istilah zaman sekarang ya, kutandai kau ya. Aku jauh, tandainya jauh. Jauh.